Dan namun Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia mencatat ada penurunan ekspor ke negara tujuan Amerika Serikat dari angka 6,8% ke 4,3%. Jadi sudah pasti harus ada pasar baru yang disasar untuk mencapai angka ekspor 5 miliar dolar tersebut. Dan saudara, di saat yang sama Indonesia juga masih kebanjiran produk furniture dan kerajinan impor. Ini adalah negara pengimpor terbesar ke Indonesia. Kita lihat ada China 70,6%, selanjutnya ada juga Thailand 6,79%, Jepang 5,47% dan juga terakhir adalah Vietnam 5,14%. Tak hanya soal banjirnya impor, PR lain adalah masalah bahan baku furniture legal yang membuat Indonesia kehilangan nilai tambah dari hilirisasi, industri dan juga ekspor. Dan saudara, hari ini pameran mebel dan kerajinan Indonesia International memasuki hari kedua dan kita akan langsung melihat bagaimana laporan langsungnya bersama jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang sudah ada di G-Expo Kemayoran Jakarta. Selamat pagi Gracia, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Glenis, kalau bisa saya gambarkan suasana di pagelaran IFEX tepatnya di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat ini begitu ramai. Antusiasme dari pelaku industri lokal, kemudian dari para buyers ini juga begitu hangat dan begitu ramai untuk memenuhi suasana di acara pagelaran IFEX tahun ini, saudara. Bisa dilihat buktinya dari mana, Glenis? Terbukti ada 200 peserta pameran yang ini mengisi kurang lebih 95% tempat yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Tidak hanya itu juga, dari para buyers pun ini tidak hanya hadir dari dalam negeri saja, ada pun tamu dari luar negeri yang juga turut hadir untuk melihat bagaimana industri mebel milik Indonesia ini. Salah satunya ada 1.200 orang dari luar negeri, salah satunya dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, Spanyol, dan juga India yang ini juga ikut memeriahkan acara IFEX tahun ini, saudara. Nah, kalau melihat antusiasme dari para pelaku industri, kemudian dari para buyers yang juga datang dalam kegiatan IFEX tahun ini bisa memberikan dampak positif terlebih pada mebel Indonesia, sehingga ini bisa menumbuh kembangkan produksi industri mebel ini, salah satunya di pasar nasional dan juga mancanegara. Nah, kalau informasi menurut pejabat fungsional pembina industri pangan, mebel dan juga bahan bangunan ini menyampaikan bahwa industri mebel nasional ini mampu bersaing dengan merek industri lain karena dapat menghadirkan produk yang inovatif dan juga berkembang. Selain itu juga terbukti dari data tahun 2020 hingga tahun 2021, nilai ekspor mebel ini mengalami pertumbuhan dan mampu memberikan kontribusi tetap devisa negara. Nah, kalau kita tarik data untuk ekspor mebel di tahun 2020 hingga 2021 ini mencapai 3,46 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sekitar 27,73% dari tahun sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau soal ekspor mebel sendiri, ini merupakan memiliki kenaikan ekspor ataupun pertumbuhan terbesar. Salah satunya adalah untuk kelompok mebel sendiri, ini kenaikannya mencapai 32,20% dari tahun sebelumnya, dan juga untuk produk kerajinan mebel sendiri ini juga naik 15,54%. Nah, di kerajinan mebel tahun 2024 ditargetkan pertumbuhannya ini mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 80 triliun per tahunnya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mencapai target tersebut? Saat ini sudah bersama dengan saya Ketua Presidium HIMKI, Bapak Abdul Sobur. Selamat pagi, Pak Sobur. Selamat pagi, Mbak Gracia. Ya. Pak, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ekspor furniture memiliki target kerajinan mebel ini ditargetkan 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar setara 80 triliun per tahunnya. Kemudian bagaimana cara untuk bisa mencapai target tersebut dan apa kendalanya? Ya, kalau tadi disampaikan betul sekali, memang kita sudah bersepakat dengan stakeholder terutama pemerintah bagaimana industri ini, maksudnya mebel dan kerajinan bisa mencapai angka 5 miliar dolar
di akhir 2024 atau setara dengan 80 triliun ya. Karena kita berpikir optimis itu kita canangkan dari sejak periode awal Pak Jokowi menjadi presiden. Kita sebagai komunitas yang beliau berada juga bersama kami tentunya mempunyai satu keinginan bahwa industri padat karya ini betul-betul menjadi satu ikon yang disebut industri paling strategis ya. Kelompoknya industri kreatif, tapi sebenarnya secara simpel bahwa industri ini melibatkan banyak sekali lapangan kerja ya. 2,1 juta lapangan kerja yang tergelar ya dari perhelatan industri ini. Jadi memang kita canangkan itu angka 5 miliar dolar itu. Nah, cara untuk mencapai targetnya Pak dan kendalanya seperti apa? Ya ini salah satu caranya ini kita gelar pameran. Memang kita paham situasi dan kondisi global lagi krisis ya. Kita baru saja diterpa COVID yang berkepanjangan. Kemudian sekarang ada perang Ukraina dan Rusia. Memang situasinya tidak terlalu bagus ya. Bisa dikatakan untuk zona Eropa malah betul-betul bisa dikatakan mengalami penurunan. Tapi justru di saat kondisi seperti ini kita harus lakukan sesuatu, gebrakan ya. Supaya memang di antara persaingan itu terjadi kita mendapatkan peluang. Di mana tadi disampaikan oleh Mbak Grecia betul sekali, ada buyer yang datang per kemarin malam itu di 1.200. Target kami sebetulnya di 3.800 ya. Sesuai dengan yang sudah konfirmasi register ya kepada kami akan hadir di sini. Di luar buyer domestik tentunya ya. Nah, untuk tahun ini Pak, berapa nilai ekspor targetnya seperti apa? Tahun ini kami tidak terlalu berambisi lebih besar. Karena sebetulnya tahun kemarin pun juga dianggap oleh kita sebagai sebuah tahun lucky ya. Tahun keberuntungan karena kondisi dunia mengalami drop, tapi industri ini malah mengalami pertumbuhan disumbang dari pasar Amerika yang membesar pada saat itu. Jadi pemerintah Amerika Serikat mungkin memberikan support kepada rakyatnya dengan kayak semacam subsidi atau bantuan langsung tunai gitu ya. Kalau di kita BLT cukup besar sesuai dengan kontribusi pajak dari mereka ya. Jadi barista aja bisa dapat $600 ya untuk pendapatan dia 1 minggu misalnya. Jadi ada kemampuan buying power yang naik. Nah salah satu yang dibeli itu adalah furniture dan home decor. Kenapa? Karena orang jadi senang di rumah kan. Karena mau nggak mau yang tadinya tidak berminat merenovasi jadi renovasi, mau ganti furniture yang biasanya agak ogah jadi ganti ya karena ada uang. Itu kan mengalami pertumbuhan tadi sehingga pasar di mebel ini sama kerajinan tuh berkontribusi lebih dari 50% untuk zona pasar Amerika. Ya, luar biasa itu. Nah, pertanyaan tadi kan kalau tahun ini gimana? Ya, kita tidak terlalu berambisi naik sebesar yang kemarin. Kalau kemarin naik di angka 27% ya, tahun ini mungkin kita bisa dapatkan 16% saja itu udah luar biasa. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan sekarang kita sedang menggenjot ekspor furniture dan juga mebel. Dan kita juga kebanjiran nih dengan produk-produk impor. Ini apa artinya produk lokal ini kalah bersaing dengan produk-produk impor, Pak? Oh tidak, produk kita jauh lebih unggul daripada yang ada sekarang impor dari luar negeri. Misalnya sebut saja merek kan IKEA ya, Informa yang rata-rata mereka kan impor ya. Jauh, kualifikasi punya kita jauh karena kita punya standar ekspor untuk kelas dunia ya. Kita ekspor ke 123 negara dengan karakteristik yang eksotik produk ya. Kita berbasis kayu-kayu yang istimewa seperti kayu jati, kayu mahoni atau campuran dari kayu jati, mahoni dan aksesoris metal atau apapun yang dikombinasi. Desain kita unggul sebetulnya. Buktinya kita bisa mencapai angka ekspor dengan pertumbuhan segitu ya besarnya. Berarti kan diminati oleh pasar dunia. Nggak kalah ya. Terima kasih Pak Sobur sudah memberikan informasi kepada kami dan juga saudara yang ada di rumah.
Nah, saudara, jadi setelah 2 tahun absen, kegiatan IFEX ini dilakukan secara online, ini menjadi momentum yang tepat bagi para produk industri lokal dan juga para produsen lokal untuk bisa bertemu dengan buyers internasional dalam memperkenalkan produk-produk lokal agar bisa bersaing dengan bisa bersaing di pasar nasional dan juga di pasar mancanegara. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur langsung dari IFEX Expo.